Bagaimana jika kita kehilangan 3 perusahaan, seluruh aset habis disita, hutang miliaran menumpuk, lalu satu-satunya motor yang tersisa justru kita berikan kepada orang yang mengalami kecelakaan di depan mata kita? Gila? Atau justru keputusan itulah yang mengubah hidup kita selamanya? Matahari pagi baru saja menyinari kawasan industri ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan kantor pusat milik Bowo. Begitu pintu mobil terbuka, puluhan karyawan yang baru datang langsung menyapa dengan penuh hormat. "Selamat pagi, Pak Bowo." Bowo membalas dengan senyum ramah. "Pagi semuanya, semoga hari ini lancar ya. Jangan lupa keselamatan kerja nomor 1. Tidak ada kesan arogan dalam dirinya. Dia mengenal banyak karyawannya dengan nama-nama yang dia hafal. Bahkan dia sering berhenti sejenak hanya untuk menanyakan kabar keluarga mereka. Di ruang kerjanya terpajang foto-foto perjalanan bisnis yang telah dia bangun selama hampir 15 tahun ini. Berawal dari usaha kecil menjual material bangunan, kini dia memiliki 3 perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, distribusi bahan bangunan, dan transportasi logistik. Ratusan orang bekerja di bawah kepemimpinannya. Setiap akhir tahun, bonus selalu dibagikan tepat waktu. Tidak sedikit mantan karyawan yang berhasil membeli rumah berkat kestabilan perusahaan miliknya. Bagi Bowo, keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan. Dia pernah berkata kepada seluruh manajernya, "Bisnis yang baik bukan cuma menghasilkan uang, tetapi juga membuat banyak keluarga bisa makan dengan tenang." Karena prinsip itulah hampir semua orang menghormatinya. Di rumah, kehidupan Bowo juga tampak sempurna. Dia tinggal bersama istrinya Maya dan seorang putri kecil yang selalu menyambutnya setiap sore. Suatu malam saat mereka makan bersama, Maya tersenyum melihat suaminya yang masih sibuk membuka laporan keuangan. "Mas, kapan terakhir kita benar-benar liburan?" Bowo tertawa kecil. "Sebentar lagi, setelah proyek pemerintahan ini selesai, kita liburan seminggu penuh, Mah." Maya menatap suaminya dengan lembut. "Aku bukan khawatir soal liburannya, Mas. Aku cuma takut Mas terlalu memaksakan diri." Bowo menggenggam tangan istrinya. "Tenang, Mah. Semua masih terkendali kok." Namun tanpa disadari, badai sebenarnya sudah mulai mendekat. Beberapa minggu kemudian, manajer keuangan masuk ke ruang kerja Bowo dengan wajah tegang. "Pak, ini ada masalah, Pak, kayaknya, Pak." Bowo masih terlihat tenang. "Masalah apa?" Pak, pembayaran proyek senilai belasan miliar belum juga cair. Katanya masih ada revisi anggaran." Bowo mengangguk. "Ya sudah, kita pakai dana cadangan dulu, ada kan?" Manajer itu kembali membuka mapnya. "Masalahnya bukan cuma itu, Pak. Satu klien besar kita resmi dinyatakan pailit, Pak." Bowo mulai terdiam. Belum selesai mencerna kabar tersebut, telepon di mejanya berdering. Seorang direktur perusahaan logistik melapor. "Pak, izin Pak, 5 armada kita berhenti beroperasi. Muatannya itu turun drastis, Pak." Belum sempat panggilan itu berakhir, sekretarisnya masuk tergesa-gesa. "Pak, bank ingin bertemu hari ini juga mengenai restrukturisasi pinjaman." Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Bowo merasakan dadanya sesak. Dia berdiri di depan jendela kantornya. Dari lantai paling atas itu, dia melihat ratusan karyawan masih bekerja seperti biasa. Mereka tidak tahu bahwa perusahaan yang selama ini menjadi tempat mereka menggantungkan harapan sedang berada di ujung jurang. Malam itu Bowo pulang jauh lebih larut dari biasanya. Di rumah, Maya langsung menyadari wajah suaminya berbeda. "Mas, ada apa, Thomas?" Bowo duduk perlahan di sofa, tangannya gemetar. Dengan suara lirih dia berkata, "Mah, sepertinya kita sedang menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada yang pernah
Kita bayangkan, mah. Maya menggenggam tangannya. Seberapa besar, Mas? Bowo menarik nafas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. Kalau semuanya gagal, bukan cuma satu perusahaan yang tutup, mah. Tapi bisa-bisa ketika perusahaan kita bisa bangkrut sekaligus. Ruangan mendadak sunyi, jam dinding terus berdetak. Tidak ada yang menyadari malam itu adalah awal dari runtuhnya sebuah kerajaan bisnis yang dibangun selama belasan tahun. Dan yang paling menyakitkan, Bowo sama sekali belum tahu bahwa dalam waktu kurang dari 1 tahun rumahnya akan dijual, seluruh asetnya dilelang, ratusan karyawannya harus kehilangan pekerjaan, dan dirinya hanya akan memiliki 1 motor tua sebagai sisa kejayaan yang pernah dimilikinya. Namun justru motor tua itulah yang kelak mengubah takdir hidupnya dengan cara yang sama sekali tidak masuk akal. Hanya dalam waktu 6 bulan, semua yang selama bertahun-tahun dibangun Bowo mulai runtuh satu persatu. Proyek bernilai miliaran rupiah yang selama ini menjadi tumpuan perusahaan tidak kunjung dibayar. Beberapa klien besar resmi dinyatakan pailit. Bank mulai memperketat kredit, sementara biaya operasional terus berjalan setiap hari. Di ruang rapat, suasana yang dulu penuh optimisme berubah menjadi penuh kecemasan. Direktur keuangan membuka laporan dengan tangan gemetar. Pak, saldo perusahaan sudah tidak mampu lagi menutup gaji bulan depan, Pak. Ruangan langsung hening. Semua kepala menunduk. Bowo memejamkan mata beberapa detik sebelum akhirnya berkata, gaji karyawan tetap harus dibayar. Tapi Pak, kalau perlu jual aset perusahaan. Semua orang saling berpandangan. Salah seorang manajer memberanikan diri bertanya, kalau aset dijual, operasional kita bagaimana, Pak? Bowo tersenyum tipis. Perusahaan bisa mencari aset lagi, tapi keluarga mereka tidak bisa menunggu uang makan. Kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Seminggu kemudian beberapa kendaraan operasional dijual. Gudang yang dulu selalu penuh material mulai kosong. Alat-alat berat dilelang. Namun semua itu masih belum cukup. Tagihan terus berdatangan. Bahkan bunga pinjaman mulai lebih besar daripada keuntungan yang masuk. Suatu pagi Bowo dipanggil ke kantor bank. Di hadapannya duduk seorang pejabat kredit yang selama bertahun-tahun mengenalnya dengan sangat baik. Dengan nada penuh penyesalan dia berkata, Maaf Pak Bowo, kami sudah berusaha membantu restrukturisasi. Tapi kondisi perusahaan Bapak sudah masuk kategori berisiko tinggi, Pak. Bowo mengangguk pelan. Saya mengerti. Kalau dalam waktu dekat belum ada pembayaran, kami terpaksa mengeksekusi jaminan sesuai perjanjian, Pak Bowo. Bowo menandatangani beberapa dokumen dengan tangan bergetar. Saat keluar dari kantor, dia berdiri cukup lama di parkiran. Dia melihat mobil mewah yang dulu sering dikendarainya. Kini mobil itu sudah menjadi milik bank. Hari itu dia pulang menggunakan motor tua yang selama ini hanya dipakai pegawai lapangan. Sepanjang perjalanan pikirannya kosong. Dan sesampainya di rumah, Maya sudah menunggu di ruang tamu. Melihat wajah suaminya, dia langsung tahu sesuatu telah terjadi. Mas, Bowo hanya menyerahkan map berisi dokumen penyitaan aset. Maya membacanya perlahan dan matanya mulai berkaca-kaca. Rumah? Bowo mengangguk. Kita harus menjual rumah ini, Mah. Air mata Maya jatuh tanpa suara. Rumah itu bukan sekedar bangunan,
Di sanalah putri mereka belajar berjalan, di sanalah ulang tahun pertama anak mereka dirayakan, dan di sanalah semua mimpi keluarga itu pernah tumbuh. Namun sekarang rumah itu harus dilepas demi menutup sebagian hutang perusahaan. Beberapa hari kemudian Bowo mengumpulkan seluruh karyawannya. Aula yang biasanya dipenuhi tawa kini dipenuhi wajah-wajah cemas. Bowo berdiri di depan mereka. Suaranya terdengar berat. Teman-teman, saya minta maaf. Saya sudah berusaha mempertahankan perusahaan ini, tetapi ini kesalahan saya. Saya gagal. Tangis mulai terdengar dari beberapa sudut ruangan. Seorang karyawan berdiri. "Pak, jangan minta maaf, Pak. Bapak sudah mempertahankan kami selama mungkin." Karyawan lain pun ikut berbicara. "Kalau bukan karena Bapak, mungkin perusahaan ini sudah tutup sejak berbulan-bulan lalu, Pak." Bowo menundukkan kepala. Air matanya akhirnya jatuh juga. Hari itu lebih dari 100 orang kehilangan pekerjaan. Namun yang paling berat bagi Bowo bukan kehilangan perusahaan, melainkan dia telah mengecewakan ratusan keluarga yang pernah mempercayainya. Malam itu rumah terasa begitu sunyi. Telepon terus berdering. Ada vendor, ada bank, ada pemasok, ada penagih hutang. Bowo memilih mematikan ponselnya. Dia berjalan menuju garasi. Kini garasi yang dulu dipenuhi mobil hanya menyisakan satu motor tua. Dia duduk di samping motor itu sambil menatap lantai. Dengan suara pelan dia bergumam, "Dulu semua orang memanggilku bos. Sekarang aku bahkan tidak tahu bagaimana membayar makan besok." Maya menghampiri dari belakang. Dia duduk di samping suaminya tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian dia menggenggam tangan Bowo. "Mas, kita memang kehilangan harta, Mas. Tapi jangan sampai kehilangan hati." Kalimat itu membuat Bowo menatap istrinya. Namun sebelum sempat menjawab, ponselnya kembali menyala. Kali ini bukan dari bank, bukan juga dari vendor, melainkan sebuah pesan singkat dari mantan mandor proyeknya. "Pak, saya dengar Bapak lagi susah ya. Saya cuma mau bilang, dulu Bapak pernah menyelamatkan kehidupan keluarga saya. Sekarang giliran kami yang mendoakan Bapak." Bowo membaca pesan itu berulang kali. Air matanya kembali menetes. Ia tidak sadar, di saat semua orang mengira hidupnya telah berakhir, Tuhan justru sedang menyiapkan sebuah ujian yang akan merubah jalan hidupnya selamanya. Namun ujian berikutnya jauh lebih berat, karena beberapa hari lagi Bowo harus mengambil keputusan paling mustahil dalam hidupnya, merelakan satu-satunya motor yang masih dia miliki. Seminggu setelah rumah mereka dijual, kehidupan Bowo berubah drastis. Dia dan Maya kini tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Setiap pagi Bowo berkeliling menggunakan motor tua satu-satunya, menawarkan jasa konsultasi proyek ke kenalan lama. Hampir semua jawaban yang diterimanya sama. "Maaf Pak, kondisi perusahaan kami juga sedang sulit." Ada yang benar-benar tidak mampu membantu, ada pula yang pura-pura tidak mengenalnya. Bowo pulang hampir setiap hari tanpa membawa hasil. Suatu malam dia duduk di teras kontrakan sambil memandangi motor tuanya. Maya duduk di sampingnya. "Mas, jangan berhenti berusaha ya. Mungkin pintu rezeki kita belum ketemu." Bowo tersenyum tipis. "Aku bukan capek mencari kerja, Mah. Aku capek melihat kamu dan anak kita ikut merasakan akibat dari semua kegagalanku, Mah." Maya langsung menggenggam tangannya.
Kita nggak pernah menyesal menemani Mas. Yang penting kita masih tetap bersama, Mas. Keesokan harinya saat melintasi sebuah persimpangan, Bowo melihat kerumunan warga. Sebuah gerobak cilok terbalik di tengah jalan. Cilok berserakan. Roda gerobaknya patah sementara seorang pria paruh baya terduduk sambil meringis menahan sakit. Rupanya dia baru saja ditabrak pengendara yang langsung melarikan diri. Tanpa berpikir panjang, Bowo menghentikan motornya, membantu mengangkat pria itu lalu membawanya ke klinik terdekat. Setelah lukanya dibersihkan, pria itu memperkenalkan diri. "Nama saya Rahmat, Pak. Saya cuma jualan cilok keliling tapi sudah menyusahkan Bapak. Maaf ya, Pak ya." Dengan mata berkaca-kaca dia melanjutkan, "Gerobak rusak gak apa-apa, tapi kalau saya nggak jualan mulai besok, anak istri saya nggak punya uang makan." Kalimat itu membuat Bowo terdiam. Dia melihat tangan Pak Rahmat yang penuh luka. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah sorot mata seorang ayah yang takut tidak bisa memberi makan keluarganya. Sepanjang perjalanan pulang, ucapan Pak Rahmat terus terngiang di kepala Bowo. Dia memarkir motornya di depan kontrakan, lalu memandanginya lama. Motor itu memang tua, tetapi masih layak dipakai. Motor itulah yang setiap hari menjadi harapan terakhir mencari pekerjaan. Tanpa motor itu, ruang geraknya akan jauh lebih terbatas. Malamnya Bowo membuka pembicaraan dengan Maya. Dengan suara pelan dia berkata, "Aku kok kepikiran sesuatu." Maya menatap suaminya. "Apa, Mas?" Bowo menarik nafas panjang. "Aku ingin mensedekahkan motor ini untuk Pak Rahmat, penjual cilok yang kemarin kena kecelakaan. Gerobaknya rusak parah dan sepedanya sepertinya sudah tidak bisa untuk diperbaiki." Maya membeku beberapa detik, tidak ada suara di antara mereka. Air mata Maya mulai menggenang. "Mas, itu satu-satunya kendaraan kita loh, Mas." Bowo mengangguk. "Aku tahu, tapi kalau aku masih kuat berjalan kaki, Pak Rahmat juga berhak punya kesempatan untuk mencari nafkah lagi." Maya memejamkan mata sejenak lalu berkata, "Sebenarnya itu juga bukan kewajiban kita juga kan, Mas?" Namun Bowo berkata, "Mungkin ini ujian dari Tuhan, Bu." Lama mereka berpikir dan saling diam. Lalu Maya tersenyum sambil berkata, "Kalau itu keputusan yang lahir dari hati yang ikhlas, baiklah, Mas, aku ikut mendukung." Keesokan paginya Bowo mendatangi rumah sederhana Pak Rahmat. Pria itu terkejut saat melihat Bowo membawa map berisi STNK dan kunci motor. "Pak, motor ini masih bagus. Pakai saja buat jualan keliling. Anggap ini titipan rezeki, Pak." Pak Rahmat langsung menggeleng keras. "Jangan, Pak. Saya nggak mungkin mengambil satu-satunya motor yang Bapak punya." Bowo tersenyum lalu meletakkan kunci motor di tangan Pak Rahmat. "Dulu saya pernah punya banyak. Hari ini saya tinggal punya satu. Tapi saya percaya rezeki tidak pernah berhenti hanya karena kita memberi." Pak Rahmat menangis sambil memeluk Bowo erat. Tetangga yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Mereka tidak habis pikir, bagaimana mungkin seseorang yang sedang bangkrut justru masih mampu bersedekah sebesar itu. Saat Bowo berjalan pulang bersama Maya di bawah terik matahari, kini mereka benar-benar tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki perusahaan, dan tidak memiliki kepastian tentang hari esok. Namun anehnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, langkah Bowo terasa jauh lebih ringan, seolah ada beban besar yang terangkat dari dadanya.
Dia belum mengetahui bahwa keputusan yang dianggap banyak orang sebagai tindakan paling bodoh itu justru menjadi awal dari titik balik terbesar dalam hidupnya. Karena hanya beberapa hari kemudian, sebuah telepon misterius akan datang membawa kesempatan yang tak pernah berani dia bayangkan.